Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siti Sufiana Zuhro. Saya merupakan salah satu mahasiswa aktif Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum, dengan akhiran nomor induk mahasiswa 238. Adanya saya di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang paradigma pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu paradigma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, paradigma adalah model dalam teori ilmu pengetahuan. Dan tak hanya itu saja, dalam percakapan sehari-hari, istilah paradigma adalah berpikir. Sebab, paradigma merupakan model utama, pola ataupun metode untuk meraih beberapa jenis tujuan. Seringkali paradigma juga disebut sebagai sifat yang paling khas atau dasar dari sebuah teori ataupun cabang ilmu. Dan dari serapan bahasa Yunani bisa diartikan bahwa paradigma merupakan cara pandang orang terhadap diri dan juga lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, atau disebut kognitif, bersifat atau afektif, dan juga bertingkah laku. Selain itu, paradigma juga bisa berarti sebagai seperangkat asumsi, konsep, nilai dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, terlebih dalam disiplin intelektual. Lalu, apa itu pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945? Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pasal yang mengatur tentang pemerintahan daerah di dalamnya, di mana pasal ini telah mengalami perubahan yang signifikan sebelum dan setelah amandemen. Bahkan telah dilakukan penambahan terhadap isi pasal 18 ini sesudah dilakukannya amandemen Undang-Undang 1945. Amandemen terhadap pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ini dilakukan dalam tahap kedua, yakni pada sidang tahunan MPR yang dilaksanakan dari tanggal 7 Agustus hingga 18 Agustus tahun 2000. Perubahan yang diterapkan untuk pasal 18 Undang-Undang Dasar ini tentang pemerintahan daerah melalui amandemen ini cukup signifikan. Semula, pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang termasuk dalam bab 6 hanya terdiri dari satu pasal dengan satu ayat saja. Namun, setelah dilakukan amandemen, ditambahkan dua pasal baru dengan masing-masing ayat yang terhimpun di dalamnya, yakni terdiri dari pasal 18 yang berisi 7 ayat, pasal 18A dengan 2 ayat, serta pasal 18B yang juga menghimpun 2 ayat. Lalu apa sih isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen? Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen berbunyi bahwa pembagian daerah Indonesia terbagi atas daerah besar dan kecil. Dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Yang artinya, dalam teritorial negara Indonesia yang terdapat 250 Zelvesturingslandskapen dan Volkgemeenskapen seperti desa di Jawa dan di Bali, nagari di Minangkabau, dusun marga di Palembang, dan daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dan di mana Indonesia pada saat itu hanya terbagi atas daerah yang besar dan hanya yang kecil saja, di mana negara Republik Indonesia sangat menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa yang sebelumnya berada pada pasal 18 Undang-Undang 1945 ini sebelum amandemen. Dengan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingatkan hak-hak asal-usul daerah tersebut. Lalu bagaimana dengan isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen? Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen pada ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Di mana yang artinya pada saat itu
Republik Indonesia sudah dibagi atas daerah yang bersifat otonom, seperti dibagi antar provinsi, dan dari provinsi itu juga dibagi atas kabupaten, hingga paling rendah yaitu kota. Di mana di masing-masing daerah tersebut sudah terdapat undang-undang yang mengatur, dan pasal 18 ayat 2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang artinya provinsi, kabupaten, hingga kota hanya mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tersebut. Pasal 18 ayat 3. Pemerintahan daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pasal 18 ayat 4, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis. Pada ayat 5, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dan pada ayat 6, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pada pasal 7, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Lalu, setelah amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, terdapat 2 pasal yang ditambahkan, yaitu pasal 18A dan pasal 18B, di mana pada pasal tersebut juga menghimpun masing-masing 2 ayat. Pasal 18A ayat 1, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, di mana yang artinya masing-masing provinsi, kabupaten, serta kota sudah memiliki undang-undang kekhususan dari beberapa keragaman daerahnya, yaitu bisa disebut sebagai perda atau peraturan daerah. Pasal 18A ayat 2. Hubungan keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya alam lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Pasal 18B ayat 1, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pasal 18B ayat 2, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Yang contohnya seperti pada peraturan daerah Kalimantan yang terdapat pada suku Batak, di mana peraturan daerah tersebut juga mengatur tentang keberlangsungan adat masyarakat setempat, tentang pengobatan tradisional atau sumber daya lainnya yang masih bersifat dilindungi dan sepanjang masih hidup di masyarakatnya. Jadi pada pasal 18 setelah amandemen pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna bahwa daerah Indonesia pada saat ini telah
bahwa bangsa Indonesia saat ini merupakan bahwa bangsa Indonesia saat ini telah melakukan penerapan daerah yang bersifat otonom atau strict and local Rechtsgemeinschaften atau bersifat daerah administrasi. Yang semuanya menurut aturan ditetapkan dengan undang-undang. Daerah-daerah bersifat otonom akan diadakan seperti badan perwakilan daerah, dan daerah pemerintahan pun akan bersendi di atas permusyawaratannya.